dua botol loh. Satu komponen ajuvan dan satu komponen antigen. Ajuvan ini berupa cairan. Kita cuci tangan dulu, pastikan tangan kita bersih ya. Kemudian cairan, botol yang isi cairan ini kita masukkan jarum untuk kita sedot cairannya. Cleanse both vial stoppers. Using a sterile needle and sterile syringe, withdraw the entire contents of the vial containing the suspension into a syringe. Add the entire contents of the syringe Kemudian to the vial dimasukkan ke containing dalam powder. botol yang satunya yang isi serbuk. Kemudian kita aduk sampai benar-benar rata. Kenapa harus sampai benar-benar rata? Karena ini membedakan antara yang expired dan tidak, yang rusak dan tidak. Kalau dia masih tidak rusak, saya tahu. Tapi kalau setelah diaduk dia rata bagus, maka obat itu The vaccine should be used promptly. If not possible, the vaccine should be stored. Kalau vaksin itu mau disimpan banyak di suhu 2-8 derajat. Tapi kalau sudah mau dipakai, nggak apa-apa di suhu ruangan saja boleh. Kita baru campurkan. Kalau kita mau menginjeksikan ya dok ya, karena begitu sudah dicampur, umurnya hanya 4 jam. Setelah itu harus dibuang. Jadi kalau orangnya masih di mana, masih di Jogja naik kereta, jangan ya, tunggu saja. Kita ambil 0,5 ml, kemudian kita suntikkan intramuskuler, diberikan secara bertahap. Any unused product or waste materials should be disposed of in accordance with local requirements. There are two packaging options. Saya kira kita bisa matikan ya. Ya, ini saya sampaikan Arexvi sekali dosisnya di usia di atas 60 tahun, kalau ada komorbid di atas 50 tahun. Ini karena supporternya, jadi sekarang sudah selesai kewajibannya. Saya ingin menyampaikan vaksin secara umum ya dok ya. Dokter bisa nanti di di panitia saya sudah memberikan link yang bisa diminta aja nanti. Di sana kita bisa dapat jadwal, kemudian dapat buku saku vaksinasi pada dewasa ya. Itu tidak lengkap yang ini dari TDPI. Jadi kalau di sini dokter akan melihat banyak sekali vaksin yang bisa diberikan pada dewasa. Ada vaksin-vaksin baru dok, banyak sekali yang itu merupakan penyempurnaan dari vaksin yang ada sebelumnya. Ada beberapa vaksin itu sudah discontinue. Kemudian karena ada teknologi yang lebih baru muncul vaksin yang berikutnya. Pada dasarnya pabrik itu akan membuat gimana caranya diserupakan dengan infeksi alamiahnya agar mendapatkan kekebalan tetapi jangkanya lebih panjang. Tapi ternyata kalau kita memasukkan bakteri hidup itu tidak semua populasi bisa menerima. Contohnya vaksin HIV, imunokompromis itu kalau diberikan vaksin hidup walaupun dilemahkan kadang-kadang bisa benar-benar jadi sakit ya. Makanya saat ini dikembangkan banyak sekali platform-platform yang itu ada subunit saja. Subunit pun itu ada konvensional dok. Kalau yang konvensional itu misalnya ini virus itu dihancurin kemudian diambil subunit tertentu, tapi itu kan yo angel ya, nggak selalu bisa. Makanya sekarang ada pabrik namanya rekombinan. Dari pabrik itu pabrik kemudian melakukan suatu rekayasa genetik, kemudian diambil komponen yang antigenik yang bisa membangkitkan respon imun sehingga antibodi yang terbentuk tinggi. Kalau ada cell mediated immunity-nya juga cell mediated immunity-nya juga bisa aktif. Nah, kalau di buku ini dokter bisa melihat nanti ini sangat lengkap ya dok. Jangan terlalu takut bahwa kalau ada kondisi imunokompromis maka pasien nggak bisa vaksin, tidak seperti itu. Dokter bisa melihat jadwalnya sedikit berbeda. Di sini sudah lengkap dan ada beberapa catatan kaki di belakang. Catatan kaki di belakang ini harus dokter benar-benar perhatikan. Mana yang aman untuk ibu hamil, mana yang tidak aman, mana yang harus benar-benar diperhatikan. Saya nggak mungkin memberikan satu persatu, linknya saja nanti saya akan berikan, tetapi dokter bisa baca di belakangnya. Saya kira apa yang dikeluarkan oleh Pak ini sangat bermanfaat. Oke. Setelah kita tahu jadwalnya, maka kita harus persiapkan kalau kita jadi vaksinator
ruangannya itu seperti apa sih, harus ada apanya saja. Jadi yang dokter harus ingat bahwa vaksin itu tetap beresiko, walaupun 1 di antara 1 juta orang ada kejadian shock anafilaksis. Kalau kita tidak melakukan penanganan dengan baik, maka pasien bisa meninggal bahkan ya. Oleh karena itu, dokter pastikan pada saat dokter sudah memegang jarum berisi vaksin, maka di kantong sudah harus ada adonan ya. Jadi pada saat dokter sudah tahu jadwalnya, ada pasiennya, maka dokter di sini buka. Ini ada buku saku. Pertanyaan standar apa yang harus kita tanyakan kepada pasien? Kalau pasien pertama kali, enggak apa-apa dokter gali. Tapi kalau sudah sekian kali, tapi tadinya tinggal di Blitar selama 35 tahun di Blitar, kemudian datang ke kita kosongan, itu dokternya akan cukup kesulitan karena mungkin pasiennya lupa. Dulu dok saya pernah divaksin, ternyata shock anafilaksis. Kalau punya buku seperti ini akan terbantu sekali. Vaksin apa? Kan ada ya dok ditulisnya ya dok ya. Kita cari komponen apa kira-kira yang dia menyebabkan dia mengalami shock anafilaksis. Karena walaupun shock anafilaksis dengan vaksin ini belum tentu shock anafilaksis dengan vaksin yang baru, kecuali kalau ada kandungan yang sama ya. Jadi buku ini sangat penting. Ada beberapa screening yang harus kita tanyakan ya, kita tanyakan. Kemudian ada ini merek, kemudian nomor kadaluarsanya kapan, diberikan kapan, tanda tangan, dosis selanjutnya mau diberikan kapan, ada catatan atau tidak. Ini jadi sangat penting. Nah setelah itu dokter pastikan, karena saya berbicara secara umum untuk vaksinasi. Kalau tadi kan penyimpanan, kalau P1 pasiennya atau 2 diambil aja, taruh di seluruh ruangan, kemudian kita rekonstitusi, kita injeksikan, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa kan tidak bisa begitu, harus disimpan pada suhu tertentu. Tapi kalau dokter menjadi vaksinator atau ingin memvaksin di tempat prakteknya dokter, itu kan belum tentu pasiennya banyak. Jadi bisa tetap aja di di apotik. Jadi kalau ada pasien yang mau vaksin, dokter pastikan untuk ada equipment atau cold chain. Ya kalau ini kecil enak, karena pasiennya cuma 2 atau 1 kan pakai ini aja. Yang penting memenuhi persyaratan ya. Itu dipastikan. Jadi kalau kita sudah membeli, pasien sudah membeli mahal, terus kita tidak hati-hati pada penyimpanan, maka dia tidak akan bisa memberikan efektivitas atau dan efikasi yang sesuai seperti yang disarankan oleh pabriknya. Itu ya. Nah, setelah itu kita suntikkan. Dokter mesti lihat ada beberapa vaksinnya beda-beda. Ada yang bisa kita pakai alkohol swab. Diswabkan, memutar gitu ya dari sentripetal, keluar. Biarkan sampai alkoholnya benar-benar ya kering ya, kemudian kita suntikkan. Tapi ada beberapa vaksin yang tidak boleh pakai alkohol. Saran dari pabriknya kalau harus menggunakan air bersih, ya sudah pakai kapas biasa, kita peras, kemudian dibersihkan pakai air bersih, biarkan dia mengering. Kemudian baca sekali lagi. Kalau memang harus intramuskuler, harus diberikan secara intramuskuler. Kalau ternyata subkutan, harus diberikan secara subkutan. Kalau lokasinya bisa di deltoid yang segitiga itu ya, di bahu, dan ini deltoid, kemudian segitiga di sini itu tempat yang paling aman. Bisa di kanan, bisa di kiri. Tetapi kalau saya lebih menyukai memilih yang kiri, karena kalau seandainya ada efek samping, ada inflamasi yang bersifat lokal, maka kita masih bisa melakukan aktivitas dengan tangan yang kanan. Ya, itu kalau intramuskuler juga bisa di deltoid, tegak lurus, ya, atau bisa di daerah vein. Itu untuk tempat penyuntikan. Sekali lagi, saya kira dokter semua sudah sangat paham karena shock anafilaksis penata laksanaannya sama. Apakah itu shock anafilaksis karena obat-obatan, karena vaksin, atau karena yang lain, sama ya dok ya. Ini dokter bisa lihat, saya kira di meja dokter masing-masing ada. Sekali lagi dokter saya ingatkan, pada saat dokter memberikan vaksinasi,
walaupun vaksin semakin dia unit saja, subunit saja itu lebih aman, tetapi kemungkinan kejadian reaksi alergi yang berat itu bisa terjadi. Gitu ya. Jadi ada cairan infus, ada aboket, infuser, cairan infus, dan ada adrenalin atau epinefrin. Itu untuk persiapannya. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya pasien itu ada riwayat alergi sebelumnya? Apakah boleh vaksin? Boleh. Bagaimana kalau pasien itu PPOK atau asma? Boleh vaksin? Boleh, tapi jangan sedang eksaserbasi. Ya. Kenapa? Contohnya RXV. RXV itu kan ada dua kandungannya, antigennya sama ajuvannya. Nah, ajuvannya itu kan ingin ngeboost toh. Ada kalanya memang si ajuvan ini menyebabkan proses inflamasinya menjadi lebih meriah gitu. Padahal kalau pasien eksaserbasi asma maupun PPOK itu sudah terjadi orkestra inflamasi. Jadi penting sekali kalau dokter misalnya pasien ada riwayat anafilaksis, dokter tahu vaksin apa, kandungannya apa. Ya, kalau ternyata kandungannya sama dengan vaksin yang terbaru untuk penyakit yang lain, maka itu kontraindikasi absolut. Itu kalau dokter tahu. Tapi kalau ternyata kandungannya tidak sama, tidak apa-apa. Apakah orang-orang yang ada reaksi alergi yang kita tidak tahu ini tetap boleh divaksin, tapi gimana caranya supaya aman? Saya pernah menanyakan ini pada saat saya mengikuti training vaksinasi sebagai vaksinator. Dijawab boleh. Yang dilakukan di Jakarta bagaimana caranya? Dengan cara menyuntikkan sedikit-sedikit. Jadi misalnya ini kan 0,5 ya, cairannya tadi disuntikkan intramuskuler untuk RXV. Yang lain ceritanya lain ya. Kalau untuk influenza ya caranya lain. Nah, dokter suntikkan intramuskuler, masukkan 0,1, terus cabut, tunggu 10 menit, 15 menit, kok aman, masukkan lagi, suntik bolak-balik sampai 5 kali. Pada beberapa pasien nggak mau dok gitu. Pada beberapa pasien yang memang karena dia mau berangkat sekolah ke mana gitu ya, ke negara tertentu yang mewajibkan, ya ada beberapa pasien itu yang mau. Jadi bisa dengan cara seperti itu, atau dengan mengambil sedikit dan di skin testkan. Tapi itu ya eman, kalau RXV ini kan harganya mehong ya. Mahal sekali, tapi bermanfaat ya untuk orang-orang populasi tertentu. Kalau kita ambil, kita skin testkan, maka dosis yang tersisa akan lebih sedikit. Itu kalau dia tidak alergi dimasukkan. Nah kalau alergi, buang. Ya sudah, satu ini aja kita encerkan untuk besoknya lagi. Nggak bisa, kalau sudah kadung dioplos 4 jam harus dibuang. Ya jadi ya memang buku itu menjadi penting, riwayat vaksinasi sebelumnya itu juga menjadi penting. Tidak semua vaksin itu tidak aman untuk ibu hamil. Ada vaksin yang aman untuk ibu hamil. Pasien HIV ada juga platform tertentu yang dinyatakan bahwa aman untuk pasien-pasien dengan HIV. Pasien autoimun juga bisa diberikan kalau obat-obatan imunosupresannya atau kalau ditambahkan steroid itu dosisnya paling minimal, pasien sudah stabil boleh. Kalau pasien kemoterapi bagaimana? Kalau pasien kemoterapi selesaikan kemonya atau sebelum kemo dia divaksin dulu. Antibodi yang diharapkan itu muncul maksimal biasanya antara 14 sampai 28 hari. Jadi kalau misalnya dokter mau menginjeksikan, dok saya mau umroh, saya mau haji, saya suntik, jangan disuntik 2 hari sebelumnya dok. Jangan disuntik 4 hari sebelumnya, tapi 2 sampai 4 minggu sebelumnya. Kalau saya lebih menyarankan sebaiknya sih 4 minggu sebelumnya. Walaupun ada yang sudah naik, tapi yang optimal banget itu kita jauh lebih yakin itu kalau 4 minggu sebelumnya. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Saya Randi dari Malang. Tadi kan disebutkan kalau misalnya ada sebelumnya kecurigaan untuk shock anafilaktik, disuntikannya ulang 5 kali gitu.
Titik kasus ini itu digeser satu inci ya? Oh enggak, Di satu tempat yang sama. karena kan dia vaksin yang sama. Kalau misalnya vaksin berbeda, baru kanan kiri atau ini berjarak gitu ya, jarak lebih dari 1 inci. Tapi kalau vaksin yang sama ya di sebelah-sebelahnya nggak apa-apa. Tapi memang beresiko gitu, beresiko banget ya. Jadi kalau misalnya dokter yakin boleh, kalau dokter tidak terlalu yakin mungkin dokter bisa konsulkan ke alergi imunologi ya untuk bisa memberikan vaksin dengan beberapa pertimbangan. Saya kira nanti akan diputuskan apakah diberikan vaksin atau tidak. Baik, ada pertanyaan berikutnya? Tidak ada? Ya. Kita masih punya waktu 2 menit. Baik, saya kira 2 menit 2 menit kita bisa maksimalkan untuk bisa melihat ini jadwalnya ini seperti apa sih, atau dokter nanti bisa minta ininya. Sudah ya? Nanti selalu Ya, itu nanti akan bisa dibagikan dan bisa dipelajari. Semoga bermanfaat. Sudah disiapkan untuk video berikutnya kan untuk kelompok meningitis dan polio, ditambahkan pneumococcus dan influenza. Dan kalau mau tambah RSV silahkan. Cuma kalau RSV ini saya memang melihat belum ada label halalnya ya. Belum ada label halalnya. Kenapa kok belum ada label halalnya? Mungkin belum, memang mungkin belum. Atau masih ada perdebatan karena ini kan rekombinan, subunit rekombinan. Jadi virusnya itu diolah gitu ya dengan rekayasa genetik itu di Chinese hamster ovary. Ya, hamster ya, hamster. Saya baca begitu, apa karena itu saya tidak tahu, tapi bukan, tidak ada pork sih, tapi hamster. Ya mungkin itu masih menjadi perdebatan atau mungkin sedang proses untuk mendapatkan sertifikat halal. Itu, terima kasih.